Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pencinta Kutubut Turas. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama saling belajar, khususnya belajar buku kitab Kifayatul Akhyar Imam Syekh Taqiyuddin Al-Allamah Taqiyuddin rahimahullah ta'ala ala madhhab Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Baik, pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu atau mengejar ilmu supaya atau agar bisa membodoh-bodohi orang-orang yang bodoh, atau ingin menandingi keilmuan para ulama, atau ingin berdebat kepada para ulama, atau ingin mencari perhatian orang lain, saya lah yang hebat, saya lah yang alim, ya tujuan dia menimba ilmu itu ya supaya ingin dilirik-lirik oleh orang lain. Bahasa kita adalah MPO, ya, mencari perhatian orang lain. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Rasulullah, orang yang seperti ini telah disiapkan oleh Allah azza wa jalla tempat duduknya di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, adkhalahullahu an-nara, Allah akan memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua. Baik, ini pertemuan yang lalu. Baik, pertemuan kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Syekh Taqiyuddin rahimahullah berkata, wa'alam anna tullabal ilmi mukhtalifuna biikhtilafi maqasidihim, bahwasannya para penuntut ilmu itu mereka berbeda-beda dengan perbedaan tujuan-tujuan mereka, perbedaan niat-niat mereka. Ada niatnya itu untuk mencari dunia, ada niatnya belajar agama itu untuk mencari ridha Allah, ada niatnya belajar agama itu untuk menipu orang, ya, seperti misalnya ya yang kita kenal seperti Snok Hogranye, ya. Snok Hogranye itu dia lama belajar di Mekah, menjadi ulama di Mekah, balik ke Aceh, ternyata dia orang Belanda yang ingin menghancurkan agama Islam dengan dari dalam. Dia ingin menghancurkan agama Islam dari dalam. Nah, padahal dia orang kafir, ya. Dia belajar di Mekah, dia pura-pura menjadi orang muslim, kemudian dia sudah faqih, dia sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis. Dia pulang ke Aceh, balik ke Aceh berdakwah, ternyata dakwahnya itu menyesatkan umat Islam, gitu, ya, yang berada di Aceh. Baik. Wahimamuhum mukhtalifatun biikhtilafi maratibihim, ya, semangat mereka itu juga berbeda-beda, ya, dengan perbedaan sesuai dengan perbedaan tingkatan mereka, derajat mereka. Fahadha yatlubul ghawsa fil bahri wa nahwihi linailid durari al-kibari. Dan ada juga orang fahadha, dan ini, ya, ada orang yang mana mereka itu niatnya bukan untuk dunia, tetapi niat mereka itu adalah benar-benar mereka ghaus itu tenggelam, ya. Kalau di sini bahasanya mereka itu menenggelamkan diri mereka itu fil bahri, di dalam lautan, wa nahwihi, atau semisalnya, linaili ad-duraril kibar. Untuk apa? Untuk mendapatkan
mutiara-mutiara yang banyak, mutiara-mutiara yang besar. Nah, tapi begitulah keilmuan ya. Kita ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Kalau kita menyediakan waktu kita untuk ilmu ya 24 jam misalnya, kita baru dapat cuman secuil daripada ilmu itu. Ya begitulah besarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong ya. Kalau kita punya ilmu jangan pernah sombong, karena ilmu yang kita miliki itu belum seberapa dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yaqni'u qana'a yaqni'u wa hadza yaqni'u bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Dan ada juga tipe orang itu wa hadza, dan ini cukup ya, dia merasa cukup terhadap apa yang ia dapatkan dalam kitab-kitab yang ringkas. Ya, dalam kitab-kitab yang ringkas, dalam kitab fi ghayatil ikhtisar. Ya, ada sebagian orang tuh yang mencukupkan dirinya itu untuk mempelajari buku-buku yang tipis-tipis saja. Ya, fi ghayatil ikhtisar, dalam buku yang ringkas saja. Nah, perlu kita ketahui ya, di dunia pesantren termasuk Al-Fakir juga pernah beberapa kali ngaji Fathul Qarib. Ya, ada ngaji At-Tadhib, ada ngaji Kifayatul Akhyar, dan itu syarah daripada matan takrib. Nah, matan takrib atau Ghayatul Ikhtisar ini ada 3 yang saya tahu namanya. Ada namanya itu matan takrib ya, matan takrib. Ada namanya matan Abi Syuja. Ada nama yang ketiga itu adalah Ghayatul Ikhtisar. Jadi ada 3 ya. Nah, yang di kitab Kifayatul Akhyar ini ya mengambil mengambil nama judul kitabnya itu ya, mengaitkan kitab Kifayatul Akhyar itu dengan nama Ghayatul Ikhtisar juga. Ya, Ghayatul Ikhtisar. Thumma hadzal qani'u sinfan. Ya, qanaah itu terbagi menjadi 2 bentuk. Qanaah itu ya menerima apa adanya ya. Ada tipe orang itu ya dia menerima apa adanya. Kalau ilmu saya sudah begini ya beginilah begitu ya. Nah, ada tipe orang tuh yang qanaah itu, sifat yang qanaah itu ada 2 macam. Apa dia? Ahaduhuma, di antaranya adalah, di antara keduanya itu, yang pertama adalah dzu iyalin qad ghalabahul kad. Dia kurang sabar. Dia terburu-buru. Dia ingin cepat-cepat ya. Dia enggak ya udahlah, saya belajarnya ringkas-ringkas saja, matan-matan saja gitu ya. Enggak mau dia belajar untuk naik ke tingkat selanjutnya. Dia enggak mau naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi begitu ya. Artinya apa? Ya, dzu'iyalin, dia ingin cepat-cepat, enggak sabar begitu ya. Qad ghalabahul kat. Ya, artinya apa? Dia telah dikalahkan, telah disibukkan dengan urusan-urusan mencari nafkah misalnya begitu ya. Ya udahlah, saya belajar ilmu ya cukupnya aja lah gitu ya. Nah, ada orang yang seperti itu. Wal akhar, dan yang lainnya yang kedua, mutawajjahun ilallahi bisidqi wijdin. Ada orang yang mana yang sifat qanaah itu, yang menerima apa adanya, dia menimba ilmu itu ya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisidqin wijdin, dengan kejujuran dan kegigihan dia. Ya, kegigihan dia. Ya, sehingga ya ilmu dia itu ya walaupun dia sudah serius dia belajar, tapi cuman secuil yang dia dapatkan begitu ya. Tapi yang dinilai oleh Allah ya belajar itu karena Allahnya gitu ya. Sukses enggak sukses mah itu urusan belakangan. Paham enggak paham itu mah urusan belakangan. Yang penting kita ngaji. Maka Syekh mengatakan falal awwal yaqdiru ala mulazamatil hilaq. Hilaq ini hilaq di sini halaqah itu ya lingkaran. Nah, falal awwal yaqdiru ala mulazamatil hilaq, dan orang yang pertama tadi itu yaitu orang yang kurang sabar untuk mendapatkan ilmu, dan dia mencukupkan dirinya itu ya terhadap yang mukhtasar doang, yang ringkas-ringkasan doang gitu ya.
yang tipis-tipis doang. Nah, orang yang pertama itu adalah orang yang tidak mampu untuk mulazamah. Mulazamah itu artinya continue, orang yang konsisten ya dalam menghidupkan halakoh-halakoh. Kemudian yang kedua, wasaliku masyghulun bima huwa bisadadihi. Ini orang yang berjalan masyghul, disibukkan bima terhadap apa? Ini saya tak paham apa maknanya ini. Lailahu wa naharahu ma'a nafsihi fi qalqin. Yang mana malam harinya, siang harinya ya jiwanya itu dalam kongkongan kecemasan. Fa aradtu rahata kulli minhuma bi baqa'i ma huwa alaih wa tarki sa'yi kulli minhuma fi ma tad'ul haja ilaihi. Kalau diartikan secara terlek agak sulit juga ya. Maka Syekh Al-Hisni ini mengatakan intinya begini. Ya, maka aku menginginkan ya orang-orang yang kondisi yang dua tadi itu, ada orang yang ingin ringkas-ringkas saja. Ada orang yang mungkin kemampuannya kurang gitu ya. Maka kata beliau intinya adalah sesibuk apapun orang untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari materi ya gitu ya. Sesibuk apapun mereka, aku ingin buku yang aku karang ini ya agar bisa dikaji oleh siapapun orangnya itu. Nah, kurang lebih begitulah yang dapat saya pahami. Wa arju minallahil azizil qadiri tashila ma yahsulu bihil idahu wa taisiru. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Qadir yang Maha Kuasa, tashila mudahkan mudah ma sesuatu apa yang yahsulu terhasilkan bihi dengannya kemudahan itu, al-idah penjelasan, wa taisir ya sama ya mudah juga ya. Intinya aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu raja'ur rajin wa jabirud du'afa wal munkasirin. Maka aku memohon sesungguhnya aku bermohon kepada Allah ya, termasuk golongan orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melindungi, dan aku juga memohon kepada Allah melindungi orang-orang yang lemah ya, al munkasirin, dan orang-orang yang enggak bisa apapun. Munkasir ini artinya ya dia isim fa'il ya, artinya orang-orang yang kasrun pecah biasanya. Tapi di sini nggak bisa juga kita mengatakan pecah, tapi maksudnya adalah orang yang nggak bisa apapun. Begitulah. Wasamtu kitabi hada, wasamtu di sini ya sama seperti wasammaitu, begitu ya. Wasamtu kitabi hada, dan aku namakan kitabku ini bi dengan kifayatil akhyari fi halli ghayatil ikhtisar. Ya, ini luar biasa ya kalau terleknya begini. Maka aku namakan kitab aku ini dengan kitab kifayah. Kifayah ini artinya cukup atau kecukupan. Al-akhbar, orang-orang yang khiyar ya, orang-orang yang terpilih. Ya, fi halli ghayatul ikhtisar, pada penguraian ya, ghayah ini tujuan, ikhtisar ya ringkasnya. Jadi artinya ya aku kifayatul akhyar fi halli ghayatul ikhtisar, ya mencukupkan orang-orang yang terpilih, ya mencukupkan kecukupan terhadap orang-orang yang terpilih di dalam kitab kifayatul akhyar, di dalam kitab ghayatul ikhtisar ini ya, atau matan takrib. Wa as'alu minallahil hakimil ghaffar, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, al-afwa anni, memaafkan aku, wa an ahibbai min makrihin wa ghadbihi, min makrihi wa ghadbihi wa adabin nar. Innahu ala ma yasha qadir, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah besok kita sudah memasuki pengantar daripada Syekh
Abu Suja rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.